Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nanda Bastika dari kelas 24 ITB dengan NRP 31206050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi testing yang ada pada Y2. Jadi topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama ada testing, lalu macam-macam testing, unit testing, functional testing, dan juga acceptance testing. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa itu testing. Jadi testing ini merupakan proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi. Ada modul tunggal, sekelompok modul, atau keseluruhan sistem. Dan di sini terdapat 3 tahap uji di mana dapat dibedakan. Yang pertama ada unit testing, lalu ada integration testing, dan juga system testing. Jadi ya seperti yang kita ketahui ya, kalau suatu aplikasi sebelum di-deploy atau sebelum di-deliver ke pengguna, itu harusnya kan di testing terlebih dahulu dengan harapan ketika kita mendeploy suatu aplikasi kita atau sudah mendeliver ke user, harapannya itu kan tidak ada bug istilahnya atau error yang lain. Nah, maka dari itu tujuan untuk testing ini adalah agar menemukan kesalahan-kesalahan sehingga ketika menemukan kesalahan itu kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi di sini terdapat dua macam cara untuk melakukan testing. Yang pertama itu ada test driven development atau TDD, dan yang kedua ada behavior driven development atau BDD. Nah, keduanya ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Jadi apa perbedaannya dari tes dan juga behavior ini? Jadi yang pertama, kalau behavior ini berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi. Yang kedua, kalau behavior itu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. Kalau tes test driven itu hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Dan yang ketiga, kalau behavior itu memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Jadi bisa dibilang itu kalau BGD atau behavior itu user yang nggak tahu coding pun itu bisa mengetahui gitu loh testingnya itu bagaimana. Tapi kalau misal yang test driven development ini itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memang benar-benar mengerti codingnya itu seperti apa atau pemrograman itu seperti apa gitu. Nah, kapan sih kita harus melakukan testing dan bagaimana caranya? Jadi kapan? Yang pertama itu saat project itu sudah besar dan juga kompleks. Dan yang kedua, persyaratan proyek mulai menjadi kompleks atau proyek tumbuh terus-menerus. Jadi seperti yang kita ketahui, suatu perusahaan itu kan pastinya tuh berkembang ya. Nah, suatu perusahaan yang menghasilkan aplikasi tentunya juga akan mengembangkan suatu aplikasi itu kan kalau misal perusahaannya itu mau berkembang. Nah, disitulah ketika aplikasi kita terus-menerus untuk berkembang, nah disitulah kita harus terus-menerus untuk melakukan testing itu agar aplikasi yang kita buat itu menjadi aplikasi yang benar-benar siap untuk digunakan. Selanjutnya yang ketiga, proyek dimaksudkan untuk jangka panjang, dan yang keempat, biaya kegagalan terlalu tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada testing environment setup. Jadi Y2 ini secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing. Jadi Y2 ini sudah support untuk melakukan testing. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu ada unit, functional, dan juga acceptance. Jadi unit ini dia itu akan memverifikasi bahwa satu unit kode itu berfungsi seperti yang diharapkan. Kalau functional itu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Dan yang ketiga, kalau acceptance itu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Jadi secara default
Codeception ini sudah diinstal pada saat kita menginstal Y ini menggunakan basic template atau advanced template. Tapi kalau misal kita menggunakan template selain itu, kita dapat menginstalnya dengan ketiga cara ini. Nah, selanjutnya yang pertama ini kita akan membahas mengenai unit testing. Jadi unit testing ini memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing ini biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Jadi kalau di coding itu kan biasanya kan kalau mengembangkan suatu aplikasi itu kan nggak hanya satu orang gitu kan. Biasanya itu kan satu tim gitu kan, dan satu orang ini memiliki perannya masing-masing. Nah, unit testing ini biasanya dilakukan untuk masing-masing developer. Jadi kayak masing-masing bagiannya gitu loh. Kalau misal developer A itu dia membuat kode untuk bagian A ini, ya dia itu cuma melakukan testing untuk bagian A ini, yang lain ya bagiannya masing-masing, seperti itu untuk pembagian testingnya. Dan yang kedua ini ada functional testing. Functional testing ini memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Jadi sebenarnya ini kalau acceptance itu kan macamnya itu testingnya itu dilakukan benar-benar dengan usernya. Jadi misal nih ada form terus input kan. Nah, kalau acceptance itu yang menginputkan itu benar-benar dari usernya. Tapi kalau functional testing ini yang menginputkan itu ya programnya itu sendiri. Tapi untuk bentuknya ya sebenarnya sama untuk testingnya, kayak misal ada input form. Nah, itu yang mengisi form itu dari programnya itu. Dan dengan menggunakan functional ini itu cenderung lebih cepat daripada acceptance. Nah, ini yang terakhir ada acceptance testing, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi acceptance testing ini yang berhubungan langsung dengan usernya. Jadi usernya sendiri yang melakukan testing. Jadi kalau misal ada form, itu bukan programnya yang melakukan input, namun usernya yang melakukan input. Nah, di sini ada tugasnya, jadi mungkin untuk tugasnya akan saya coba di video selanjutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.